Kita harus waspada dengan permainan Yordania. Yordania memainkan permainan yang sangat cantik menghadapi Qatar. Sayang pada pertandingan itu Yordania belum bisa memaksimalkan poin maksimal yang mereka dapatkan menghadapi Qatar. Tapi secara permainan Yordania menunjukkan kelas sebagai sebuah tim Asia, tim yang memiliki karakteristik sebagai sebuah tim untuk bersaing di grup A ini. Indonesia harus mewaspadai kejutan-kejutan yang akan terjadi pada saat menghadapi Yordania pada tanggal 21 April nanti. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Yordania tidak akan pernah berhenti dari menit awal sampai menit akhir, karena Yordania akan menargetkan poin penuh untuk memenangkan pertandingan itu, untuk memastikan satu tiket buat Yordania masuk babak 8 besar. Indonesia harus memberikan taktikal yang berbeda, pendekatan yang berbeda dari setiap pertandingan menuju ke pertandingan terakhir, pertandingan ketiga menghadapi Yordania. Karena ini pertandingan yang sangat krusial buat Indonesia. Apakah Indonesia mampu lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23? Karena Yordania akan memainkan sepak bola yang ofensif, sepak bola menyerang. Dia akan memainkan seluruh kekuatan, seluruh skuadnya menggunakan rudal, menggunakan roket, menggunakan drone-nya, menggunakan kapal selamnya, serangan-serangan udara, serangan satu hari, satu malam, satu minggu, serangan dalam satu bulan tidak akan berhenti dilakukan oleh Yordania untuk memastikan satu tiket buat Yordania masuk ke babak 8 besar. Apakah Hernando Ari mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania seperti yang dilakukan pada saat menghadapi Australia? Saya rasa Hernando Ari Sukaryadi memiliki kepercayaan diri yang sangat meningkat pada pertandingan ke depan. Dia harus menjaga momentum itu. Rizky Ridho dan seluruh pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia harus bahu-membahu untuk mengamankan satu tiket di babak 8 besar. Momentum yang sangat bersejarah buat Indonesia. Jangan sampai kita lewatkan momentum bersejarah buat Indonesia untuk merangsek masuk ke babak 8 besar. Bagaimanapun kekuatan Yordania, kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Sebelum kita masuk ke lapangan, kita harus punya mindset. Kita punya mindset bahwa saya harus memenangkan pertandingan ini. Walaupun di atas kertas Indonesia dengan hasil seri saja sudah bisa masuk babak 8 besar. Tapi secara mental, secara karakteristik sebagai seorang pemain yang haus akan kemenangan, dengan kemenangan itu membuat moral dan moral kita semakin terangkat menghadapi pertandingan selanjutnya. Di pertandingan lain, di grup lain, kemungkinan besar Indonesia akan bertemu dengan Korea atau dengan Jepang. Siapapun yang akan melawan Indonesia, yang akan menghadapi Indonesia nanti, bila Indonesia mampu melewati Yordania, ini membuat kita semakin percaya diri. Siapapun, mau Korea Selatan, mau Jepang, paling penting buat kita, buat STY dan seluruh jajaran staf kepelatihan melewati satu demi satu fase untuk memberikan hasil yang terbaik. Dan perlu catatan tersendiri bahwa pemain-pemain kita ini sudah bermain bertahun-tahun. Dari sekian lama bermain bertahun-tahun. Kita tahu Marcelino sudah dipanggil sejak berapa tahun. Rizky Ridho, mereka sudah bermain bertahun-tahun. Dengan pelatih yang sama, dengan karakteristik yang sama. Mereka sudah saling memahami chemistry antara satu dengan yang lain. Ini menjadi kekuatan buat kita semua. Buat timnas Indonesia. Dukungan masyarakat 270 juta jiwa. Ini menjadi spirit buat kita masyarakat Indonesia. Untuk mendukung penuh timnas kebanggaan kita, karena ini adalah sejarah buat anak bangsa kita. Sejarah di mana timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di Piala Asia Under-23 ini. Dengan kita masuk pelan-pelan, merangsek sampai akhirnya kita bisa merangsek masuk ke semifinal, dan paling tidak minimal kita bisa mengunci satu tiket untuk mengamankan tiket ke Olimpiade Paris sesuai dengan target dari PSSI dan Sintayong, ingin memastikan satu tiket untuk berangkat ke Olimpiade Paris. Dari segi komposisi permainan kemarin menghadapi Australia, ada sedikit masukan buat tim kepelatihan di timnas Indonesia. Dari segi pengambilan keputusan Witan Sulaiman, pada saat mengambil keputusan Witan Sulaiman bermainnya sudah sangat baik, determinasi sepanjang 90 menit, nafas tidak pernah berhenti. Kita lihat stamina pemain timnas Indonesia, staminanya tidak pernah berhenti selama 90 menit, digenjot terus, tidak pernah kata lelah. Ini menunjukkan bahwa max endurance pemain-pemain timnas Indonesia, baik itu yang bermain di Liga 1 ataupun yang bermain di luar, itu memiliki endurance yang sangat baik. Dan Witan Sulaiman menunjukkan determinasinya sepanjang pertandingan, tidak tergantikan. Cuman ada beberapa momentum pada saat pengambilan keputusan dari Witan Sulaiman. Pada saat mengambil keputusan kapan dia harus umpan, bagaimana cara dia umpan, kapan dia harus delay bola, kapan dia harus tahan bola, bagaimana cara dia untuk menarik pemain lawan. Ini yang harus benar-benar diteliti oleh tim kepelatihan. Koreksi sedikit. Bagaimana Witan mengambil keputusan.
Keputusan itu sangat penting karena itu adalah intelijensi untuk pemain sepak bola. Karena teknik saya tidak cukup, kecepatan dan lain-lain tanpa adanya intelijensi. Kapan harus mengambil keputusan, kapan menarik pemain lawan, kapan mengumpan ke pemain, dan bagaimana cara mengumpannya, bagaimana caranya mengkonvensi itu menjadi sebuah gol buat timnas Indonesia. Karena beberapa peluang kita lihat kemarin Indonesia bisa menciptakan paling tidak 2 gol yang terjadi. Sayangnya beberapa momen-momen krusial, momen-momen penting dari timnas Indonesia lewat begitu saja. Dan sedikit koreksi mungkin dari sisi pertahanan sebelah kanan kita, Fajar Fatur Rahman berapa kali dia selalu dilewatin, dia selalu dieksplorasi oleh back kiri dari pemain Australia. Ini menjadi catatan tersendiri buat kita karena kita tahu Fajar Fatur Rahman ini bukan asli back murni, dia adalah pemain sayap. Tapi kita lihat nanti di situ ada beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan. Rio Fahmi bermain bagus, tapi dia terlalu percaya diri, dia terlalu bersemangat sehingga ketenangannya tidak kelihatan. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya ada di event ini, event besar ini, saya bisa main di timnas Indonesia. Tapi ketenangan dari Rio Fahmi sangat dibutuhkan. Hati-hati dengan Yordania. Yordania bermain bagus menghadapi Qatar. Sayang pada pertandingan tersebut Yordania kalah dengan kemenangan Qatar yang sangat kontroversial. Tapi kita harus melihat secara seluruh pertandingan Yordania menghadapi Qatar. Yordania menguasai pertandingan. Hati-hati buat timnas Indonesia. Hati-hati dengan serangan roket rudal yang dikeluarkan oleh Yordania selama 90 menit. Dia akan gempur habis-habisan pertahanan kita. Dan kita, apakah kita melakukan permainan seperti pendekatan menghadapi Australia, kita memilih bermain bertahan, atau kita mengambil inisiatif dari awal menyerang. Kita harus membuktikan kita punya identitas bermain, kita harus bermain ofensif, dan kita mengunci kemenangan. Baru nanti kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa mengamankan 3 poin menghadapi Yordania. Dan untuk Hernando Ari Sukaryadi, dia mengangkat pemain, dia kesurupan bagaikan kiper Real Madrid Lunin. Dia memberikan semangat buat kita semua. Semoga permainan-permainan timnas Indonesia ini berangkat kembali menuju menghadapi Yordania nanti pada tanggal 21 April nanti. Karena momen paling penting sekali pada saat penalti ditahan menghadapi Australia itu menjadi momen untuk mengangkat kepercayaan diri dari pemain timnas Indonesia. Karena tidak lama setelah penalti ditahan itu membuat kepercayaan diri dari pemain Indonesia menjadi meningkat. Oke, untuk persiapan timnas Indonesia pada hari ini, mereka tidak melakukan banyak persiapan. Mereka hanya latihan kecil di hotel tempat Indonesia tinggal. Besok mereka akan melakukan aktivitas latihan di University of Doha, Qatar, di lapangan 1. Mereka akan mematangkan taktikal menghadapi Yordania. Semoga Sintayong bisa menghadapi satu demi satu pertandingan sehingga membawa timnas Indonesia tampil berjaya, tampil sangat maksimal di Piala Asia U23 ini. Dan ini adalah golden generation. Tidak selalu kita memiliki masa-masa keemasan pemain-pemain seperti ini. Semoga ini bisa dimanfaatkan dan kita bisa memberikan hasil yang maksimal untuk timnas Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Dalam konten ini kita tidak membahas politik atau apapun. Kita fokus untuk membahas kemajuan Liga Indonesia dan timnas Indonesia. Bagaimana sepak bola Indonesia bisa merangsek masuk ke papan Asia, bisa merangsek sejajar dengan negara-negara lain di Asia, menjadi top Asia, top 5, top 3. Kenapa tidak? Kalau kita yakin, kita dukung sebagai masyarakat, kita mendukung sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Sampai ketemu di review selanjutnya. Sampai ketemu.